138 in progress. Reporting district, Division Plus Master Beat. Prepare for launch in 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Antes. Kembali lagi bersama kami di Taman Baca Podcast, berkarya, berbagi dan bermanfaat. Di sesi ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan narasumber dari jauh nih, jauh pokoknya mah. Dari situ tuh, Desa Putrajaya. Wah, gitu kan, masih kecamatan di Curug namun agak sedikit ke belakang kan, Nyebrang dekat ke Gunung Halimun ya. Gunung Salak. Gunung Salak Halimun kan? Salak, iya. Halimun Salak juga kan? Beda. Beda. Kalau Halimun pinggirnya Gunung Salak, lebih dekat ke Cidahu. Bedanya Kita apa? Jaraknya. Oh, jaraknya. Tapi nggak membedakan juga sih. Tapi sama-sama indah kan? Sama-sama. Namanya gunung indah. Pasti. Oh, iya, kayak gitu. Gunung kan? Iya. Oh, ada aja tukang naik gunung ya? Wah, kebetulan bukan naik gunung sih, cuman emang hobi aja. Naik atau mendakin? Naik sih. Lebih tepat ya masih mendaki apa naik? Kalau bahasa teman-teman pecinta alam atau mapel, mungkin mereka lebih senang dengan kata mendaki. Mendaki. Cuman kalau kita ya mending naik aja lah. Mending naik ya? Iya. Gitu, naikin gunung gitu. Iya, karena konotasi naik pasti turun lagi. Kalau mendaki nggak tahu bahasa turunnya seperti apa ya. Sering naik gunung? Enggak sih, cuma beberapa aja. Beberapa aja? Iya. Asik? Pengalamannya cukup menyenangkan. Rame? Rame, lebih-lebih dari pasar kalau kita di atas ketinggian. Wah, Serius. banyak orang berkerumun? Banyak. Sekitar 1.000 atau sampai 4.000. Waktu itu pernah sampai di kisaran angka 5.000 orang mungkin ada di atas. Waktu itu saya naik Gunung Gede Pangrango. Gunung Pangrango? Iya. Jalur Gunung Putri lebih cepat. Gunung Putri. Iya. Berarti nanti kumpul dulu di Surken. Kumpul dulu sore Di ini. Surken. Kumpul. Iya. Oke, saya bacakan CV-nya. Kelahiran Sukabumi 18 98. Iya. Betul? Betul. Lahir di desa Kutajaya. Putrajaya. Iya. Alhamdulillah saya normal lahir di rumah. Lahir di rumah. Iya. Lahir dari rahim ibu. Pak jelas. Iya. SD-nya Sendang Palai. Iya. Tahun 2010. 2010. Terus lanjut di SMN 1 Curug ya? Iya. Aksat. Iya. Singkatan dari apa tuh Aksat tuh? Kalau netizen bilang sih anak setan. Anak setan? Iya, netizen bilang anak setan. Banyak lah konotasi jelek tentang Aksat. Nah, tapi kenapa sebut Aksat? Kalau saya pribadi nggak tahu asal-usul. Cuman ya yang saya tahu dari pendahulu-pendahulu kita namanya udah Aksat. Ada Aksat. Iya. Terus di SMKT Yaspida. Iya. Terus sekarang lanjut di IAIS Yaspida juga. Iya, dia sudah juga. Ngambil jurusan Kalau saya ngambil jurusan ekonomi syariah. ekonomi syariah. Sekarang semester Semester 6 mau ke 7. 6 mau ke 7. Hmm. Ekonomi syariah. Berarti ngomongin riba gitu ya. Wah, Pokoknya mah mantap poin. mantap. Terus tuh kampus Yaspida itu udah lama atau masih baru? Kita kampus berdiri terbilang baru. Kita baru berdiri 3 tahun. Kebetulan saya angkatan pertama. Tapi kita punya slogan. Walaupun kita kampus baru, slogan kita ini bukan kampus baru tapi ini baru kampus. Ini baru kampus. Iya. Oke, Seperti mantap. itu. Jadi yang teman-teman mau kuliah gak usah jauh-jauh sekarang ya. Di Ada. Sukabumi juga ada kok kayak gitu. Bahkan di Curug juga ada. Pokoknya ada banyak kampus. Terus ada berapa prodi di sana? Kebetulan kita alhamdulillah awal ada langsung jadi institut. Institut pertama mungkin yang ada di Sukabumi yang notabene bukan kelas jauh. Tapi emang kampusnya real ada di Sukabumi. Kita ada punya 4 prodi. 4 prodi. Pertama PB, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, kedua Usuluddin, ketiga Tarbiyah, keempat Quran Hadis. Quran hadis. Udah banyak juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu terus apa namanya? Total mahasiswa udah berapa? Kalau mahasiswa kita alhamdulillah kalau sekarang udah di angka kisaran 300. 300 Semuanya reguler. Ya, reguler semua. Nggak ada kelas karyawan. Nggak ada. Iya. Terus gimana tuh kuliah? Kan tuh kampus, tapi sampingnya kan sama pesantren gitu. Nah, itulah salah satu keunikan di IAIS. Kita punya slogan lagi. Di IAIS ada yang namanya apa namanya? Sarjana yang ulama dan ulama yang sarjana. Karena kampus kita berada di pondok pesantren. Lingkungan kita di pondok pesantren. Kalaupun barangkali nanti teman-teman yang baca ada adik kelas kita, siswa ataupun
siswa MA, SMK ataupun SMA yang mau melanjutkan perguruan tinggi tapi pengen sambil mondok juga di kita lah, lebih enaknya seperti itu sih. Oh kayak gitu. Jadi ulama yang sarjana, sarjana yang ulama. Nah seperti itu lah. Subhanallah, bener cocok ini tema Ramadan kayaknya ya. Ya. Mau ngisi tausiah juga sekalian. Nggak usah. Nggak usah. Udah banyak lah. Oke, ya kita bincang-bincang lah seputar pendidikan hari itu. Oke, Gak usah terlalu formal, gak usah terlalu serius gitu kan. Santuy. Kalau mau minum dulu ya. Minum dulu deh. Air jam-jam. Oke. Segar. Asli di Pegunungan Salak. Pasti. Gitu. Kebetulan kita syuting di Cimalati kan. Air murni. Air murni. Langsung Dan- ambil dari kolam. Dan sumber air Oh, sumber air. kayak gitu. Ya kita ngobrolin seputar pendidikan lah gitu kan. Oke, siap. Pendidikan, mahasiswa, pemuda dan juga situasi pandemi. Kayak gitu. Runyem kan ya? Runyem gitu. Apalagi sekarang lockdown, situasi jadi smackdown gitu Alah. kan. Kayak gitu serba salah PSBB gitu kan. Ya PSBB ya penting syare berang bobo. Aduh, kualitas. Ya gini lah, ngomong-ngomong pendidikan yang gimana sih situasi pendidikan sekarang? Anda apalagi ya, lu kan sekarang mahasiswa ya? Iya. Gitu kan, gimana nih situasinya nih? Kalau kita lihat dalam kacamata pendidikan saat ini plus minus sih, ada plusnya tapi banyak minusnya. Plusnya kita lebih mengarah ke kualitas kehidupan 4.0 mungkin yang sedang digadang-gadang atau yang sedang kalau bisa ditanam diinfansi mungkin ya, diinfansi oleh pola pikir 4.0 mungkin ya. Cuman lebih banyak ke negatifnya karena menurut saya pribadi dan emang hasil daripada saya selama ini mengikuti kuliah daring, kita nggak dapat apa-apa, nothing banget karena dosen cuma ngasih mungkin tulisan ataupun artikel, kita ngebaca, kita nanya, dan itu pun nggak intens dan nggak banyak teman-teman mahasiswa yang interaktif, nggak seperti di kelas. Kebanyakan teman-teman cuman masuk grup, bilang hadir, assalamualaikum, waalaikumsalam, terus kadang ada teman-teman yang bilang ya udah yang penting udah ketahuan hadir di grup keluar. Dan kalau saya pun kebetulan di rumah kan ada ponakan, ada saudara yang masih sekolah SD, SMP. Saya nanya bagaimana, dan kebanyakan untuk awal-awal mungkin jalan normal sekolah pembelajaran. Cuman pas saya perhatikan, saya tanya lagi dengan keadaan yang seperti ini yang belum membaik, saya nanya gimana pembelajaran dan lain sebagainya. Kata ponakan saya bilang nggak jelas om. Nggak jelasnya kenapa? Udah beberapa hari ini kita nggak belajar, walaupun emang udah nggak belajar. Dan dilihat-lihat lagi, mungkin ini harus ada terobosan terbaru daripada pemerintah pemangku kebijakan, daripada pendidikan yang ada di kita. Mau tidak mau pendidikan adalah ya konsep dasar kehidupan bernegara mungkin. Iya, ya kan semua di rumah kan sekarang ya. Ya saya juga punya keponakan dari mulai TK, Iya. SD gitu Iya. kan, sampai SMP itu ada gitu. Ya semua di rumah. Ini kan malah yang beribetnya itu kan ibunya gitu Iya. kan, yang malah berisik gitu kan, ibunya aja nyari duit gitu kan, yang di rumah aja juga harus mendidik anaknya gitu kan. Ya terus juga mengenai apa ya, mungkin lebih contohnya sih masalah kebijakan ya gitu Nah. kan. Sebenarnya gimana sih kebijakan terutama lokalitas Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cijuruk itu kayak gimana yang Anda rasakan? Ini kebijakan soal pendidikan atau secara universal? Pendidikan di tengah situasi pandemi ini. Kalau kita berbicara kebijakan yang dikeluarkan oleh pendidikan agak miris juga. Agak miris karena Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi mereka belum mengeluarkan satu terobosan baru, walaupun memang kebijakan kita nunggu di pusat. Tapi alangkah lebih baik, lebih cepat Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi tersendiri memiliki gagasan, ide, pemikiran yang emang bisa melakukan perubahan di tengah wabah ini. Misalkan ada apalah, misalkan pembelajaran dialihkan bagaimana dan lain sebagainya. Dan ada yang lebih miris, saat saya searching di media sosial, saya lihat-lihat, saya mantau di media sosial, ada beberapa pengguna media sosial, mungkin orang tua, kebanyakan orang tua ya, mereka ngeluh karena di saat pandemi seperti ini mereka dituntut tetap bayar SPP. Dan katanya ada satu cuitan juga di Facebook, saya nggak tahu lagi, saya lupa nama Facebooknya apa, cuman dia bikin statement kayak gini, kok lucu sekolah negeri minta SPP di tengah pandemi walaupun pembelajaran daring. Syukur-syukur kalau di SPP tersebut ada subsidi kuota yang diberikan oleh pihak sekolah. Nah, kalau nggak ada subsidi yang diberikan oleh sekolah bagaimana? Tapi SPP tetap masuk. Dan yang menjadi miris buat saya, katanya sekolah negeri. Walaupun saya lagi nanya-nanya juga, sekolahnya sekolah di mana? Mungkin saya bisa membantu dengan mekanisme ataupun dengan relasi yang saya punya. Seperti itu.
yang ngomong soal kebijakan kan sekarang semuanya dirumahkan, terus juga ngomongin belajar juga jarak jauh dari gitu kan, efektif gak sih? Jelas tidak efektif. Tidak efektif. Karena kenapa tuh? Karena transfer knowledge yang emang harusnya diberikan tuh, kalau kita berbicara, kebetulan saya dulu pernah mondok. Saya mondok, kita ngaji kitab Talimut Ta'lim. Ada dalam satu riwayat ataupun satu statement yang mengatakan bahwasanya pembelajaran tuh lebih baik tatap muka antara guru dengan muridnya, sama halnya pembelajaran formal di sekolah. Nah, saya ngelihat, saya menganalisa kalau kita bertemu langsung bertatap muka, pertama lebih efektif karena emang guru bisa mantau langsung keadaan siswanya benar-benar belajar atau enggak. Terus siswa bisa berinteraktif, bisa nanya langsung ke gurunya. Cuman kan kalau daring kita nggak tahu dia benar ikut pelajaran atau enggak. Mungkin sama halnya dengan teman saya yang tadi katanya yang cuman masuk grup bilang hadir, waalaikumsalam, terus di absen hadir, udah selesai keluar dari grup. Nah, pembelajaran yang didapat apa? Terus syukur-syukur kalau mahasiswa mereka udah tahu lah bagaimana caranya mengkaji, menganalisa dan lain sebagainya, bisa membaca dari sumber-sumber lain, buku, berita dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman ataupun adik-adik kita yang di SD, mereka mau bagaimana? Kalau enggak mereka intent. Cuman kan kemarin pemerintah pusat sempat mengadakan sekolah online di TPRI. Cuman kalau kita lihat sekarang udah nggak ada lagi. Cuman mungkin 1-2 minggu aja jalan, dan sekarang ya udah nggak ada. Dan itu menjadi PR besar juga sih buat kita, buat mahasiswa, bisa memberikan sedikit kritikan, terus memberikan problem solving yang ditawarkan buat pemerintah yang memangku kebijakan yang akan dikeluarkan sih. Ya kan, sebenarnya teman-teman yang siswa ya, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA, kan mereka pada lulus tanpa ujian juga kan ya. Nah, benar. Agak gokil juga itu posisi dia. Bukan berarti apa ya negatif, tapi saya juga dikarenakan kita terbiasa ya, dikarenakan untuk melanjutkan jenjang selanjutnya, apalagi jenjang yang lebih tinggi, bisa kita kan berikan ujian gitu, untuk mengevaluasi, mengukur gitu sejauh mana. Sedangkan sekarang kayak gitu. Emang sih. Itu gimana tuh kira-kira? Itu menjadi satu permasalahan yang unik sih sebenarnya. Ya kita nggak bisa menyalahkan mereka, kita nggak bisa menyalahkan pemerintah juga, kita nggak bisa menyalahkan dinas-dinas terkait. Ya ini emang keadaan yang dirasakan oleh semua elemen, oleh semua kalangan, bukan hanya di Indonesia saja. Ini udah menjadi pandemi global. Ini sudah menjadi, kalau bisa dibilang penyakit sudah menyeluruh, sudah satu dunia. Cuman balik lagi terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Nah, kalau menurut saya soal itu ya kita mau nggak mau kita harus menerima, dan mau nggak mau kita harus lebih objektif gitu menilainya. Kita nggak bisa mendikotomi atau mendiskriminasi mereka bahwasanya mereka lulus dengan sentimen negatif, dengan adanya semisal dengan kata-kata wah ini angkatan corona, wah ini lulusan corona. Enggak dengan seperti itu juga, karena kalau menurut saya akan menjadi stigma negatif ke depannya buat mereka, dan akan menghancurkan psikis mereka juga. Hingga ini mereka, wah iya saya lulusan corona, ya udahlah, takutnya gitu. Yang kita takutkan dampak daripada itu, mereka nggak melanjutkan pendidikan. Mereka nggak, yang harusnya SMA mereka berhenti di SMP, yang harusnya mereka ke perguruan tinggi mereka berhenti di SMA, yang harusnya mereka lanjut ke SMP mereka berhenti di SD. Takutnya seperti itu, karena mereka punya anggapan, kalau bahasa Sunda bilangnya, daripada orang dipoyokan, lulusan corona, angkatan corona, lulus lagi itu ujian. Cuman mau nggak mau ya emang budaya kita dari dulu ujian, dan kita nggak bisa menyalahkan mereka, kita nggak bisa menyalahkan pemerintah. Cuman di sini kita harus lebih selektif. Kan pendidikan mereka selama 1 tahun ataupun tiap semester sudah terkumpul di dalam rapot. Nah, mungkin itu bisa menjadi satu acuan atau satu barometer ke depannya untuk tingkat kelulusan teman-teman di SD, SMP sampai SLTA. Mungkin itu sih kalau menurut saya pribadi. Tapi kebayang nggak sih kalau situasi kayak gini nyampe setahun ini full gitu kan? Karena kalau saya sih ya baca-baca dikit lah gitu kan, di artikel gitu kan, di media sosial. Katanya pandemi ini tuh paling sebentar 6 bulan katanya. Bahkan ya 1 tahun. Kalau nyampe misalkan Desember gitu kan, masih kayak gini, kita kan nanti di kampus kan ada ospek gitu kan, terus juga ada yang lainnya gitu. Kebayang atau online serba online, kumaha kira-kira? Ya, iya sih, jujur. Enak ospek online. Saya baru terpikir. Gimana ospek online? Gimana? Coba. Enak. Terus juga misalkan terus nantinya bahkan
apa namanya sekolah-sekolah gitu kan. Ya kan bahkan gogelnya di negara lain kayak Cina gitu kan ya, saking lama tidak bersekolah dia anak TK anak SD sampai lupa itu ruangannya di mana gitu kan, gurunya siapa, wajahnya lupa itu kan, sampai dia nangis anak kecil gitu kan. Terus juga ini kebayang kalau misalkan kita ospek online gitu kan, bukan ospek lah, perkenalan mahasiswa baru gitu kan tentang kampus itu PMB gitu kan, PMB apa online itu kayak gimana kira-kira? Kalau menurut saya sih itu benar-benar harus kita kaji bersama. Kita kita pun harus melakukan kajian bersama, kita harus melakukan diskusi bersama. Tapi bukan hanya diskusi kita aja mahasiswa, bukan. Kalau di kita kebetulan saya juga pengurus Dema, mungkin saya juga akan rapat dengan teman-teman, dengan kawan-kawan di Dema, bagaimana baiknya nanti kita akan diskusi lanjutan dengan gini lah gitu kan. Ente bro ketua Dema gitu kan, sambutan nih setelah acara ospek dari gitu kan. Kebayang nggak bos biasanya yang biasa gitu kan, yang biasanya atau mahasiswa kalau udah ngomong depan mahasiswanya, depan anggotanya menggebu-gebu bagaikan Soekarno gitu kan, bagaikan otak pulung gitu kan. Ini di online kan, gimana gitu kan, mau ngece maba itu gimana di online, nggak bisa nyegil kita di online. Gimana coba, kebayang nggak biasanya kita masuk dipaksa semuanya nih gitu kan, masuk ke dunia maya, si maya punya dunia tuh kayak gitu kan, kita semua berkenalan di sana dan sebagainya. Mungkin kalau ini pandangan saya, bukan pandangan teman-teman saya atau pandangan lain, mungkin pandangan saya, kita mungkin kedepannya akan mengadakan 2 kegiatan. Pertama kegiatan online, secara online, yang kedua kegiatan secara biasa formal. Cuman kita ngelihat situasi dan kondisi, bagaimana pandemi ini berakhir atau belum, membaik atau tidak kedepannya. Karena menurut kajian secara medis, kajian secara tim ahli, mereka bilang insya Allah tahun 2021 awal ini udah selesai, ini semua udah lancar dan lain sebagainya, kita udah kembali hidup normal walaupun dalam batasan-batasan tertentu. Iya kan, kebayang 2021. Nah, sekarang kita aja bulan Mei, besok lebaran nih gitu kan, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini waktu kita udah kerasa dari Maret, April, Mei ini udah gabutnya tingkat dewa gitu kan, harus biar bahan kayak gimana lagi kita. Cuman kan kita pertama kita nunggu instruksi pemerintah, karena mereka yang melakukan kajian, riset dan lain sebagainya. Kapasitas dan kapabilitas kita nggak sampai ke sana. Kita nggak mungkin mengkaji dan lain sebagainya. Kalaupun mengkaji, mungkin teman-teman di fakultas kesehatan, di jurusan kesehatan, mereka bisa melakukan kajian. Kalau kita apa daya, saya sendiri mahasiswa ekonomi syariah. Kalau kita berbicara ekonomi, oke, kita mungkin bisa membantu mengkaji. Cuman berbicara kesehatan, ini kan garda terdepan kita kesehatan, garda terdepan kita ya medis dan lain sebagainya. Mungkin kalau saya ya mau nggak mau kita harus ikut anjuran, karena saya dengar dan baca Nadiem Makarim mengeluarkan statement ada kemungkinan tim daripada Pak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, mereka lagi ngerancang takutnya wabah ini sampai akhir tahun. Nah, mereka akan merancang bagaimana pembelajaran 1 tahun ke depan ataupun 1 semester ke depan hingga akhir tahun. Nah, mungkin kita akan, kalau saya pribadi sih nanti ngajuin saran ataupun ngajuin bisa dibilang saran lah, terobosan ke pihak kampus. Kita ngadain 2 kegiatan. Pertama, kita secara online, kita bisa menggunakan aplikasi Zoom, karena di Zoom sendiri kan nggak dibatas tuh, berapapun pesertanya bisa masuk tuh. Mungkin pertama kita pakai aplikasi Zoom. Nah, selesai daripada wabah ini, baru kita mengadakan kegiatan seperti biasa. Cuman ya itulah, sabar kuncinya sekarang. Stay at home mau nggak mau. Iya, tapi juga kan stay at home butuh juga kuota, itu gimana itu? Nah, kalau buat kuota sendiri sih, kalau buat di IAIS, saya bukan nggak mau mengkritisi daripada pihak kampus, cuman emang udah ada beberapa kelonggaran yang diberikan oleh pihak kampus. Semisal kita mau UAS, UTS, alhamdulillah kita nggak bayar, walaupun kita sistem pembayaran SPP, bukan UKT. Jadi UTS UAS kita bayar lagi, nggak kayak UKT. Kalau UKT kan udah ditambung semua. Kalau SPP kan SPP, UTS, UAS. Nah, kalau UTS sama UAS katanya kita udah nggak bayar, dan dan SPP pun nanti akan ada di keringanan, entah itu pemotongan 50% ataupun 30%. Nanti katanya pihak kampus sekarang lagi ngadain kajian dulu sama jajaran rektorat dan lain sebagainya, dan saya pun udah menyurati pihak rektorat bahwasanya bagaimana ini dengan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pihak kampus, karena teman-teman sendiri bergeliat bahwasanya ini gimana. Dan kalau kita berbicara kuota, saya nggak muluk-muluk sih, karena ya udah kita berbicara realistis aja. Teman-teman kita masih mampu beli kuota,
alhamdulillah kata mereka masih normal dan lain sebagainya. Udah kita pakai dulu dan nggak ngabisin banyak kuota juga toh. Pemakaian kuota di saat pandemi dan tidak pandemi sama aja. Kebanyakan dipakai YouTube, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Namun kan akan berbeda situasinya dikarenakan masa pandemi ini kita nurun nih berkurang gitu kan pemasukan kita. Dikarenakan situasi lockdown maka anggaran pun smackdown kan. Kalau buat itu sih saya yang udah ngobrol sama teman-teman, emang sih ada beberapa teman-teman yang katanya Pres kita gini. Udah nanti itu pun lagi saya coba komunikasikan, cuman saya sadar diri lah kampus kita kampus baru. Keuangan kita belum normal dan lain sebagainya. Jadi ya udahlah kita ngikut dulu aja ke kampus gimana baiknya. Kalaupun emang benar-benar kita harus berjuang, yaudah kita perjuangkan hak mereka. Seperti itu sih. Iya. Ya, nah sekarang kita mau besok lebaran katanya kan tanggal 8 Juni ini kan seperti pusat-pusat perbelanjaan ya akan mulai di ini. Juga tanggal 15 Juni katanya pendidikan akan kembali normal. Ya semoga saja gitu kan. Dikarenakan kita udah jenuh gitu kan. Karena ya kalau secara psikologis interaksi sosial secara langsung itu ternyata bukan suatu gaya ataupun passion, tapi itu kebutuhan loh gitu kan. Kita juga bertemu di sini gitu kan, untung aja kita masih satu kacamatan kan ya, masih bisa kita bertemu gitu kan tanpa melupakan protokol kesehatan. Jadi pakai masker kan di sini. Pakai dong. Kita cuci tangan tadi kan di sini. Iya, ada hand sanitizer. Ada juga kan. Gitu. Emang keren juga sih teman-teman di Taman Baca Cijedug. Udah protokol kesehatannya lah. Udah mantap. Iya. Kita pun kumpul nggak banyak juga. Kita pun jaga jarak juga kan. Gitu 1 meter adalah. Jangan pegang-pegang kan. Pegang. Kayak gitu. Ya semoga aja cepat ini. Tapi jadi pertanyaan juga nih. Menurut Anda sendiri yang fokus gitu kan mengenyam pendidikan di Sukabumi, ini bagaimana tentang fasilitas selama ini? Kalau pendidikan, ya kalau kita berbicara di kampus saya pribadi emang agak kurang karena kita kampus baru ya. Ya namanya bangunan baru belum bisa banyak ornamen yang indah lah. Yang namanya bangunan baru mungkin ada yang udah dicat, ada yang belum, udah beli kursi atau belum. Kalau kita berbicara di kampus saya, alhamdulillah sih udah ada sedikit kemajuan. Walaupun step by step sih perlahan juga kan, karena kita berbicara keuangan juga kan, belum stabil dan lain sebagainya. Dan dana pun kita hanya mengandalkan daripada SPP teman-teman, terus uang yang diberikan atau kompensasi yang diberikan oleh yayasan. Nah, alhamdulillah sih. Tapi kalau buat kayak lab, kayak perpustakaan kita udah punya. Walaupun kita masih satu bangunan atau satu ruangan dengan pihak sekolah, tapi manajemennya insya Allah sih udah baik lah. Terus kalau kita ngelihat pendidikan sih, kalau berbicara pendidikan ya, walaupun emang ada perbedaan, cuman yang menjadi perbedaan menurut pandangan saya, yang menjadikan perbedaan itu namanya aja. Saya punya slogan buat teman-teman di kampus saya sih, biarlah orang lain besar dengan nama kampusnya, biarkan kita besar karena membesarkan nama kampus kita, karena kita membesarkan nama daerah kita. Mohon maaf, bukan saya fanatis atau bagaimana lah. Kita berbicara UIN, mereka udah punya nama. Kita berbicara Trisakti, mereka udah punya nama. Kita berbicara IPB, mereka udah punya nama. Sebesar apapun mahasiswanya, orang akan berbicara, wah ini kampus besar. Mereka pasti berbicara sama mater. Cuman kalaupun saya menjadi orang besar, ini dari kampus mana? Oh, ini dari IAIS dan dia punya track record seperti ini. Nah, itulah yang akan menjadi kebanggaan buat kita ke depannya. Kalau kita berbicara pendidikan, back to me sih kalau menurut saya. Bagaimana pribadinya juga sih. Ya, maksudnya fasilitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi itu kayak gimana? Kalau fasilitas pendidikan sih, kalau di tingkat mahasiswa atau perguruan tinggi, kalau menurut saya nih, sekelas kampus swasta alhamdulillah udah hampir mengimbangi semisal UIN, walaupun emang tetap ada jarak, nggak mungkin kita selevel dengan UIN karena anggaran yang kita berbicara lagi-lagi kita berbicara anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mungkin subsidi yang diberikan oleh pemerintah terhadap kita nggak sama besar dengan subsidi yang diberikan terhadap UIN, kampus-kampus negeri yang lainnya. Kalau kita berbicara pendidikan di tingkat SD, SMP, SMA, kalau menurut saya sih, kalau kita ngelihat di Sukabumi sendiri, berbicara by data di BPS nggak sesuainya seperti ini. Dalam satu kecamatan kita ngukur ada berapa jumlah masyarakat di klaster pendidikan SMP dan ada berapa ruang kelas yang disediakan oleh pemerintah. Kadang tumpang tindih yang kalau kita berbicara agak selatan, agak ke sana ke daerah Jampang,
mungkin ada siswa yang berjalan kaki di 1 sampai 3 kilometer dari rumah ke sekolah. Kan itu sangat ironis dan emang menurut saya pribadi kita mengaungkan pendidikan, cuman pemerataan dalam pembangunan pendidikan nggak sesuai. Terus kalau kita ngelihat ke daerah selatan, banyak bangunan-bangunan yang emang nggak layak. Masih ada yang menggunakan bilik, masih ada yang menggunakan kapur, nggak pakai whiteboard. Terus jangankan berbicara tentang komputer, internet dan lain sebagainya. Ya kita lihat pendidikannya pun kadang agak miris juga. Terus SDM daripada pengelola, manajemen dan lain sebagainya agak kurang. Mungkin orang berpikir, wah di sana jauh, buat apa dan lain sebagainya. Konotasi orang-orang di sana pun hingga akhirnya mereka berpikir buat apa pendidikan dan lain sebagainya, walaupun dasar daripada kehidupan pendidikan. Tapi tetap balik lagi, ya kalau nggak ada pemerataan dalam dunia pendidikan, buat apa mereka? Dan itu pun yang menghambat mereka, bukan mereka tidak mau belajar sebenarnya, cuman fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kurang. Terus kalau udah kayak gitu, kira-kira siapa sih gitu kan yang harus emang betul-betul sadar? Ataupun yang salah atau bagaimana, bahkan ya gak usah ngomongin salah sih ya, tapi apa yang harus kita lakukan sebetulnya? Kalau apa yang harus kita lakukan, ya kita berbicara mahasiswa, kita berbicara kapasitas dan kemungkinan kita buat mendorong atau memberikan terobosan-terobosan. Ya kita ngedorong pemerintah buat pemerataan pembangunan dalam bidang pendidikan. Pembangunan ya bukan pembangunan, kalau pembangunan jalan dan lain sebagainya udah pasti itu harus banget diratakan gitu. Jangan, kalau kita berbicara nasional ada bahasa Jawa sentris, jangan sampai ada misalkan kota sentris. Misalkan teman-teman ataupun saudara-saudara kita di daerah Pejampangan, daerah selatan, mereka terlupakan dalam bidang pembangunan, pemerataan pembangunan. Mungkin kalau saran dari saya sih, kita ngedesak dinas-dinas terkait kayak Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Dinas PUPR Kabupaten Sukabumi buat pemerataan pembangunan ke daerah selatan. Jangan sampai mereka yang di pinggiran atau mereka yang di selatan punya anggapan kita dilupakan, kita ada stigma negatif dari mereka, kita ingin memisahkan diri karena kita dilupakan, karena kita terlalu jauh daripada pusat pemerintahan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Ya cukup unik juga sih, karena Kabupaten Sukabumi itu kabupaten terbesar se-Jawa Barat, nggak tahu se-Indonesia. Kita punya 47 kecamatan. Ya luas lah pokoknya. Pokoknya luas banget, makanya pemerintah pun harus benar-benar bisa membagi APBD yang benar-benar harus disalurkan. Harus ada pemerataan yang benar-benar merata dalam dunia pendidikan. Entah itu dalam bangunan fisik maupun non fisik, terus SDM, jangan sampai kita bangunan mewah dan sebagainya, SDM-nya tidak mumpuni, pengelolanya kurang, terus pengajarnya nggak ada karena para pengajar berpikir terlalu jauh untuk dinas ke arah selatan dan lain sebagainya. Itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah sekarang sih. Itu sih kalau menurut saya pribadi. Terus Anda sendiri kenapa tuh memilih kuliah di Sukabumi? Kenapa nggak keluar kota? Kalau itu agak unik. Cerita itu cukup menarik buat teman-teman yang mungkin mereka mengenyam dunia pendidikan di pondok pesantren. Karena waktu itu sebenarnya saya udah coba nyari beasiswa dari PLN, alhamdulillah saya dapat. Terus saya coba masuk ke SBMPTN, ke UIN, alhamdulillah saya masuk ke UIN Bandung sama UIN Jogja. Cuman waktu itu saya kan masuk pesantren tuh. Yang namanya santri itu ada bukan konot stigma negatif sih, cuman emang dari dulu tuh yang namanya santri itu samina wa atona. Ucapan guru itu adalah titah buat santri. Dalam artian kalau guru bilang A, ya santri itu harus melakukan A. Karena dalam kitab Usuluddin dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwasanya seburuk-buruk atau sejelek-jeleknya ataupun seenggak bagus-bagusnya ucapan guru ataupun keinginan guru, itulah yang seburuk-buruknya, paling buruk daripada keinginan guru itu adalah keinginan paling baik untuk kita. Nah waktu itu saya mondok di Darushifa Al-Fitroh Yaspida Sukabumi, kebetulan pondok pesantren Darushifa Al-Fitroh. Saya dekat banget dengan guru saya waktu kelas 3, dengan kiai saya dekat banget dengan kiai saya, hingga akhirnya adalah satu masa saya berduaan dengan guru saya saat sore-sore. Guru saya bilang, kamu udah kelas 3 SLTA, mau lanjut kemana? Saya sebagai santri, yang namanya santri menghormati kiai, patuh terhadap kiai, saya diam, nggak mau menjawab karena saya takut menyakiti hati guru saya atau menyakiti hati kiai saya. Hingga akhirnya kiai saya bilang, ya udah nanti bapak mau bikin perguruan tinggi di sini di Yaspida. Nah, kamu jangan kemana-mana, udah di sini aja lanjut. Kamu menjadi pelopor, kamu menjadi orang pertama, kamu menjadi mahasiswa pertama yang ada di Yaspida ataupun di perguruan tinggi yang nantinya ada di Yaspida yang sekarang jadi IAIS, Institut Agama Islam Sukabumi. Nah, beliau memberikan amanat pada saya, udah kamu diam di sini, kuliah di sini yang benar, ngabdi di sini dan besarkanlah nama kamu. Itulah yang menjadi titik mula awal
ya udahlah saya kuliah di Sukabumi aja. Walaupun saya udah dapat beasiswa dari PLN, saya udah masuk SBMPTN UIN Bandung sama UIN Jogja, cuman ya udah saya berpikir ini keinginan guru saya dan ini mungkin jalan yang Allah berikan, ini apa namanya, takdir yang Allah berikan, mungkin ini kehendak Allah. Ya udah, saya nggak diskusi lebih lanjut dengan orang tua saya nggak ngobrol ke sana kemari. Walaupun saya udah dapat beasiswa, saya udah masuk SBMPTN UIN Bandung sama UIN Jogja, saya merenung istikharah, ya udahlah saya ngambil, udah saya nggak ambil beasiswa, saya nggak ambil SBMPTN, saya masuklah di IAIS. Jadi jelas ya gitu kan, tidak ada alasan ataupun bukan suatu faktor yang dominan kuliah di daerah ataupun di kota kan. Enggak. Karena terintinya gitu kan kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, gitu. Sejauh mana kita fokus dan sejauh mana kita niat. Kan seperti itu. Makanya ya kalau misalkan kita memang situasi yang mengharuskan kita kuliah di daerah, ya kuliah di daerah saja dan buktikan kapasitasnya kan ya. Nah, ya Anda sendiri pun bisa seperti inilah. Saya tahu di belakang layar seperti apa. Jadi kalau memang pengen tahu lebih ya bisa follow IG atau kayak gimana, bebas lah, atau ketemu langsung. Dan nanti kita kirim. Oh, saya kan udah terkenal, dia belum. Nah, siap. Ampun ya. Ya, jadi kan menjelaskan tuh gitu kan ya. Mungkin sementara juga Anda kan aktif di mana-mana juga kan ya. Nah, kalau berbicara itu mungkin bercerita sedikit buat teman-teman yang nantinya punya pikiran, wah saya nggak mau kuliah di daerah karena kalau kuliah di daerah konotasinya gimana gitu, pendidikannya dan sebagainya. Pendidikannya itu apa ya, misalkan terbelakang lah, gitu kan, negatif. Udah nggak gitu kan ya? Enggak, jujur. Waktu itu alhamdulillah karena kita kampus baru, saya angkatan pertama, saya banyak ngerintis beberapa UKM, saya banyak ngerintis beberapa organisasi, dan salah satunya saya ngerintis yang namanya ada organisasi perkumpulan teman-teman mahasiswa ekonomi syariah, namanya FOSAI, Forum Studi Ekonomi Syariah. Itu organisasi udah terbilang nasional banget, udah ada di hampir 16 kalau nggak salah, nggak tahu 17 provinsi, anggotanya udah banyak. Kebetulan waktu itu saya pribadi ngadirin namanya Munas, Musyawarah Nasional FOSAI yang ke berapa waktu itu saya lupa, nggak tahu 16 nggak tahu 17. Waktu itu ada kegiatannya di Universitas Yarsi Jakarta. Universitas Yarsi Jakarta, kita datang ke sana. Kebetulan dari kampus saya aja sendiri seorang dari Sukabumi itu, dan kebetulan di Sukabumi hanya ada satu kampus yang masuk ke FOSAI. Waktu itu ada 2, ada sama STI Gasantara. Cuman Sekolah Tinggi Gasantara kurang aktif atau gimana, hingga akhirnya kadernya pun nggak ada sekarang. Yang ada tuh cuma di kampus kita aja. Waktu itu saya ikut hadir di forum nasional. Kita berbicara forum nasional. Mohon maaf, bukan sombong atau gimana ya. Sekali lagi ini hanya sekedar bercerita aja. Siap. Mungkin bisa memberikan motivasi buat teman-teman yang nanti punya pikiran kuliah di daerah tuh wah terbelakang dan lain sebagainya. Nggak seperti itu. Ini benar-benar murni apa yang saya rasakan. Hingga ini saya masuk forum Munas. Di forum tersebut saya banyak ditanya sama teman-teman dari NTB, Papua, sampai Papua ada, teman-teman Papua ada, Kalimantan, Sulawesi, Riau, terus Jawa udah jangan dibilang, Aceh pun ada, saya punya teman dari Aceh, saya punya teman dari Lombok dan lain sebagainya. Saya diskusi waktu itu, walaupun pada awalnya saya pun agak kurang dihargai, mungkin karena mereka berpikir mereka kebanyakan dari kampus-kampus besar. Dan saat mereka nanya, saya dari mana? IAIS, di mana IAIS? Sukabumi. Apa nama kampus? Institut Agama Islam Sukabumi. Oh baru ya? Iya baru. Yang jadi lucunya tuh ada beberapa teman saya yang nanya, ya Sukabumi itu ada di mana? Bukan menanyakan kampus saya, mereka menanyakan Sukabumi ada di mana. Saya pun sebagai anak daerah, orang Sukabumi mengatakan, wah kok ternyata banyak juga orang-orang dari luar daerah ataupun orang-orang dari luar provinsi yang nggak tahu Sukabumi. Kalau mereka nggak tahu kampus saya wajar, kampus saya baru 3 tahun. Tapi kalau mereka nggak tahu Sukabumi, aduh ini kalau menurut saya ini penghinaan. Tapi saya pun nggak bisa menyalahkan mereka karena mau nggak mau emang kita nggak punya jati diri, kita belum bisa menunjukkan branding nama kita Sukabumi. Hingga akhirnya saya masuk dalam forum tersebut, ngobrol panjang lebar, kita masuk satu forum diskusi, hingga akhirnya di situ saya bisa speak up, berbicara, saya memberikan terobosan, saya memberikan pemikiran saya, gagasan saya, hingga akhirnya mereka datang ke kamar hotel penginapan saya. Waktu itu kan kita nginap di hotel, datang ke kamar saya. Banyak yang ngejapri, "Bang, di mana? Dan yang menjadikan saya lucu, saya agak sedikit tersentuh ternyata. Mereka bertanya pada saya dengan kata-kata, "Bang, kita pengen berguru banyak daripada teman-teman di Sukabumi. Bang, kita pengen tahu Sukabumi secara mendetail daripada beberapa obrolan yang saya lontarkan di saat di forum tersebut." Hingga akhirnya saya berpikir, oh ternyata
kapasitas dan kapabilitas kita tuh bukan atas dasar alma mater besar atau kecilnya nama kampus, besar atau kecilnya nama kota tersebut, cuman berbicara kapasitas dengan kapabilitas kembali lagi terhadap pribadinya masing-masing. Kayaknya kita diskusi banyak. Sampai kejadian waktu itu saya diajak diskusi sama teman-teman di Riau di Universitas Sumatera. Unsur, saya diskusi sampai jam 3 dini hari saya baru selesai diskusi. Dan saya menarik kesimpulan, ternyata teman-teman ternyata yang membedakan pemikiran, yang membedakan kepribadian hingga akhirnya mereka bisa melakukan satu pemikiran-pemikiran atau terobosan-terobosan baru. Kita tidak ada, bukan mengacu terhadap alma mater, tapi mengacu pada diri pribadi. Hingga saya bangga sebagai warga Sukabumi, sebagai anak daerah, sebagai putra daerah yang notabene saya berkuliah di daerah saya sendiri. Hingga akhirnya teman-teman di Munas bilang, Bang, saya nggak mau tahu, Sukabumi harus ngadain event nasional biar kita bisa silaturahmi ke Sukabumi. Walaupun saya bilang kalau dari luar provinsi kita agak sulit. Agak sulitnya di mana, Bang? Kendaraan yang jangkau ke daerah kita agak ribet. Misalkan teman-teman dari Aceh datang ke Bandara Soekarno-Hatta, dari Bandara Soekarno-Hatta naik bis ke Sukabumi dan jaraknya pun cukup jauh. Nggak masalah, Bang. Yang penting kita pengen main ke Sukabumi, kita pengen tahu Sukabumi itu seperti apa dan bagaimana. Itu sih. Izin minum. Iya, silakan. Anda kan dari tadi tuh ngawak-wak gitu kan. Bahasa Jerman tuh ngawak-wak, jadi haus kan gitu. Iya, menarik sih ya. Jadi titik poinnya itu ya nggak ada perbedaan, nggak ada masalah, nggak ada kendala dimanapun kita menempa ilmu, dimanapun kita berproses. Tentunya kembali lagi kepada diri kita. Seperti itu. Itu sih kesimpulannya. Ya mungkin. Prepare for launch in 3,